Para pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu lagi saya Wahyu Panggawean dalam Motivasi Terbaik. Pada kesempatan ini memenuhi undangan dari seorang aktivis yang gagah ya, Saudara Larsen Yunus, yang akhir-akhir ini namanya mulai viral dalam 1 tahun terakhir ini ya, viral luar biasa sekali. Dan pemberitaan di media massa bagaimana seorang aktivis Larsen Yunus mengobrak-abrik tentang struktur korupsi yang ada di bumi Melayu ini. Dan sepintas kalau kita lihat bagaimana pemberitaan tentang apa yang diungkapkan, program-program dari seorang aktivis Larsen Yunus, luar biasa kerasnya. Tetapi ketika saya bertemu dan pertama kali berkenalan dengan Larsen Yunus, ternyata orangnya sangat bertolak belakang dengan berita yang dia ungkapkan di media massa. Orangnya sangat santun, ganteng dan lembut sekali, dan sangat menghormati orang lainnya. Oke, saya barangkali langsung aja ke titik persoalan. Apa kabar Pak Larsen Yunus? Kabar baik Pak. Oke. Sudah beberapa waktu terakhir ini nama saudara viral ya di media massa karena gebrakan dan perjuangan Anda sebagai seorang aktivis anti korupsi di bumi Melayu ini khususnya yang luar biasa ya, sehingga kadang-kadang terkesan bahwa Anda sangat keras, tetapi kalau saya sendiri setelah bertemu ternyata orangnya sangat lembut dan sangat santun sekali. Oke, saya mau bertanya nih, sebagai aktivis anti korupsi yang memperjuangkan persoalan kasus korupsi yang sangat merugikan negara dan rakyat ini, khususnya di Bumi Melayu, barangkali Anda bisa menggambarkan sudah separah apa persoalan korupsi di Pekanbaru ini? Terima kasih Pak Wahyudi El Panggawean. Ya. Kaitan dengan itu, sudah separah apa kasus korupsi di negeri kita ini, di Provinsi Riau. Saya melihat dari kacamata sederhana untuk memulainya, bahwa di Riau ini terdapat 12 kabupaten kota, 2 kota, dan 10 kabupaten. 10 kabupaten, iya. Berangkat dari sana, mulai dari kabupaten kota sampai ke tingkat provinsi. Ya. Sektor yang paling mayoritas yang kami lihat dari hasil kajian monitoring, memang lagi-lagi masih urutan pertama itu terkait lingkungan hidup dan kehutanan. Lalu pertanyaannya, sudah separah apa? Ya. Bagi kami pertanyaan itu jawabannya hanya satu, sudah sangat parah Pak. Sudah sangat parah. Oke. Dan ini terjadi kondisi sangat parah itu menurut pengamatan Pak aktivis Larsen Yunus itu sudah berapa lama ini berlangsung? Kami melihat semenjak memang rujukan kita kan tentu pemerintahan ya Pak. Pemerintahan, ya benar. Semenjak kepemimpinan Bapak Gubernur kita pada saat itu, Saleh Jasid. Mulai dari kepemimpinan Gubernur Saleh Jasid hingga masuk kepemimpinan Bapak HM Rusli Zainal. Masuk lagi gubernur berikutnya itu Anas Ma'mun, yang kemudian juga ketiga-tiganya masuk ya. Ketiga-tiganya hat-trick kalau istilah anak gaul hari ini. Iya. Jadi bagi saya memang dari situ sudah dapat kita merujuk bahwa di Riau ini kaitan dengan tindak pidana korupsi sudah sangat masif Pak. Sangat masif Pak, di tingkat provinsi. Bayangkan 3 kali berturut-turut. Dan itu memang yang paling mendominasi sektor pemberian izin Ya, dari situ dia sumbernya. Iya Pak, pemberian izin. Saya buka lagi masalah HGU lah. HGU ya. Salah satu guna usaha ya. Iya Pak. Jadi dari sana saja kami sudah melihat bahwa ada tidak beres di Riau ini.
bukan hanya sebatas pemberian izin, malahan merambat lagi masalah pengadaan barang dan jasa, masalah kegiatan pembangunan, konstruksi dan lain-lain. Saya masih ingat Pak apa yang disampaikan Menko Polhukam baru-baru ini, Pak Mahfud MD, bahwa beliau katakan kasus korupsi ini justru semenjak masa demokrasi reformasi hari ini justru semakin parah Pak. Semakin parah ya. Kalau dulu semenjak mulai Orde Baru itu Pak Presiden Soeharto korupsinya tidak begitu masif. Hanya beberapa orang tertentu saja. Justru semakin parah ketika di era reformasi. Di era reformasi Pak, di tingkat kepolisian, kejaksaan, bahkan di pengadilan pun hal-hal yang namanya tindak pidana korupsi kasat mata bisa kita rasakan. Ada jadi istilah tense power to korup itu memang betul-betul terjadi ya. Betul Pak. Oke Pak Larsen. Barangkali dari sekian persoalan korupsi, kasus-kasus korupsi di Riau, mana yang menjadi prioritas bagi kita? Bagi kita tentu pertama, bagaimana pemerintah ini sungguh-sungguh terkait dengan proses menjalankan amanah itu pembangunan yang berkelanjutan Pak. Pembangunan fisik ini Pak, ini sangat dirasakan. Makanya kami di sana konsen dan terkesan nyinyir. Mestinya pemerintah hal-hal yang sifatnya terasa oleh akar masyarakat, akar rumput itu jangan diambil, seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, gedung-gedung posyandu, puskesmas. Karena dampaknya akan terasa Pak, 1-2 tahun bahkan setengah tahun. Karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oke. Apa yang dilakukan oleh pihak kita dari Gamari ini, dari aktivis anti korupsi ini? Apa yang kita lakukan untuk mendorong supaya hal-hal ini bisa diselesaikan, bisa dituntaskan, atau bisa didorong pengusutan kasus-kasus korupsi di Riau? Yang mendorong kami tentu yang pertama itu atas dasar nasihat dan masukan dari para senior, terutama abang saya, pendiri Gamari itu sendiri. Kendati memang beliau pun sekarang menjadi korban atas hal-hal yang kaitannya dengan kompromi, menuduh, menjatuhkan seseorang dengan hal-hal yang sifatnya korupsi tadi. Jadi korupsi itu juga Pak, jangan semata-mata orang sudah masuk penjara dikatakan sudah salah Pak. Tidak Pak. Terkadang memang dia tersandung dengan sistem yang ada. Bahkan ada kompromi antara yang satu dengan yang lain untuk menjatuhkan dia. Jadi siasat kami atau cara-cara kami ya tentu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kami bekerja sama bahkan bersatu padu dengan teman-teman NGO lainnya, koalisi masyarakat sipil anti korupsi, dengan tentu memberdayakan media sosial, media cetak, media massa untuk menyampaikan bahwa ada yang tidak baik di negeri ini, khususnya di Provinsi Riau. Cara kami gimana ya? Tentu melaporkan ke aparat penegak hukum. Dan kemudian didorong Pak dengan sentuhan dari teman-teman media massa tadi. Jadi APH ini memang harus didorong ya? APH wajib didorong Pak. Dan bagaimana peran media Pak di dalam perjuangan kita selama ini? Peran media Pak. Peran media tentu, media dan wartawan bagaimana? Tentu sangat dominan Pak. Sangat dominan ya. Karena memang dengan melalui media massa itu tadi, cetak, elektronik, online, maka tersampaikanlah apa yang kami peroleh terkait dengan kajian, diskusi, bahkan temuan kami agar APH itu dapat menindaklanjuti. Betul. Jadi sangat besar peran dari media dalam mendorong dan untuk mendukung program Gamari ya. Sangat besar Pak. Sangat besar sekali. Lantas sekarang ini yang maksud, kadang-kadang di dalam perjuangan Anda yang kemudian didorong dan didukung oleh pemberitaan media, Anda terkesan sehingga ada yang melaporkan
saudara Larsen Yunus dituduh melakukan pencemaran dan sebagainya. Apa tanggapan Anda soal itu? Pak Wahyudi, saya lagi-lagi mau menegaskan bahwa kaitan dengan hal itu merupakan bagian dari konsekuensi dari perjuangan dari ikhtiar kami dalam melawan tindak pidana korupsi. Dan Anda menganggap itu hal yang wajar? Hal yang wajar, itu sudah jadi sarapan pagi kami, Pak. Karena memang intimidasi, bahkan ada yang sifatnya pengancaman, menuduh yang bukan-bukan, menggoreng isu yang aneh-aneh, ya itu sudah menjadi bagian dari kami, bumbu-bumbu hidup, Pak, bagi aktivis anti korupsi. Oke. Aku mendapat kabar bahwa saudara Larsen Yunus itu banyak dilaporkan ke kepolisian akibat dari dampak dari Bapak mengungkap kasus-kasus korupsi. Kalau boleh saya tahu, udah berapa laporan? Saya dapat informasi terakhir itu ada 30 informasi, Pak. 30 laporan ke polisi? Iya, Pak. Resmi? Resmi, Pak. Informasi. Kemana-mana tuh? Ke Polda? Kemana? Ada yang bilang di Polda Riau, di Polresta Pekanbaru, di Polres Rohir, Siak, Bengkalis. Ya saya udah termasuk jenuh lah, Pak, dengar-dengar begitu tuh. Ya dilapor, ya kami aneh saja. Oke, dari sekian laporan itu Pak Larsen sudah pernah nggak diperiksa oleh polisi? Terakhir saya dipanggil di Polresta Pekanbaru. Cuman saya konsultasi dengan saya punya penasihat hukum. Iya. Untuk panggilan pertama nanti tim lawyer beliau yang akan mendatanginya. Karena di hari dan jam yang sama saya juga mendampingi. Saya juga ada mendampingi warga terkait dengan mengharapkan keadilan di Polda Riau. Kemarin itu sempat ada pertemuan restoratif justice. Polda Riau memberikan ruang untuk RJ bagi masyarakat yang saya dampingi. Makanya disampaikan oleh penasihat hukum saya bahwa prioritaskan untuk kepentingan masyarakat dulu. Daripada kepentingan saya sendiri. Iya, luar biasa sekali. Oke. Sekarang kendala terbesar yang dihadapi oleh aktivis Larsen Yunus dalam memperjuangkan tindak korupsi di Riau ini yang sudah sangat merugikan negara, apa kira-kira kendala kita? Tantangan terbesar kita apa? Baik, Pak, kendala ataupun tantangan yang paling besar bagi kami ketika memang aparat penegak hukum itu tidak ada niat untuk bersinergi, Pak. Ada niat untuk bersinergi. Itu tantangan terberat, ya? Tantangan terberat, Pak. Karena pada akhirnya muara atas temuan, atas hal-hal yang sifatnya investigasi kami, itu yang punya gawean, yang punya hak kewajiban itu aparat penegak hukum, kejaksaan maupun kepolisian. Ketika kejaksaan kepolisian bersekutu dengan yang namanya pelaku tindak pidana korupsi, maka itulah yang menjadi benteng tertebal, ya, yang payah untuk ditembus. Kendala kami begitu. Bentengnya ya ketika yang tadi saya bilang APH bersekutu dengan orang-orang pelaku tindak pidana korupsi. Kami yang sudah mengumpulkan data-data, memperoleh informasi, kami melakukan investigasi lah, ya. Kami satu padukan dengan buku atau berkas untuk dilapor. Nah, kami dengar ternyata justru APH itu bersekutu dengan orang yang kami lapor. Itulah kendala yang paling berat, yang paling besar, Pak. Luar biasa, Pak. Oke, sekarang yang terakhir, ya. Apa kira-kira harapan Bapak kepada masyarakat dan kepada APH untuk mendukung program yang luar biasa mulia ini untuk membasmi dan memberantas korupsi di bumi Melayu itu? Apa harapan Bapak? Pertama, terima kasih ya, Pak. Harapan saya kepada masyarakat tentu sudah semestinya kita bersikap proaktif, peduli. Apalagi terkait untuk mendukung pemberantasan korupsi ini. Benar, Pak. Karena itu memang diamanai undang-undang, ya. Benar, Bapak. Oke. Jadi terutama terkait dengan hal-hal yang dilihat menyimpang di daerah. Karena korupsi itu ada dan berada di tempat mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi korupsi itu mesti kita lawan bersama-sama. Masyarakat harus korupsi mesti dilawan bersama-sama. Itu poin pertama, ya. Poin pertama terkait masyarakat. Harapan saya kepada aparat penegak hukum. Ini yang kedua nih, ya. Iya, Pak.
Khusus untuk kepolisian, saya singkat aja Pak, yang mana memang semangat Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, Bapak Kapolri yang sangat saya hormati, ada jargon atau semangatnya presisi, prediktif, responsibility, transparan dan berkeadilan. Cukup dengan presisi itu, saya berharap APH di tingkat kepolisian berjalan sesuai dengan semangat itu, maka itulah yang sangat kami harapkan dan itulah jalan untuk menghadirkan keadilan. Iya. Khusus untuk kejaksaan, semangat yang namanya Satya Adi Wicaksana, Pak. Iya, Satya Adi Wicaksana itu luar biasa, Pak. Iya, motonya ya. Motonya setia, bijaksana, jujur, bayangan, Pak. Iya, iya. Jadi saya harap berintegritas ya. Berintegritas. Saya harap kepada seluruh Bapak Ibu, para handai taulan di tingkat kejaksaan, marilah berlaku jujur, karena memang sesuai aja berjalan, on the track saja, menjalankan tugas pokok dan fungsi. Ingat Bapak Ibu semuanya, APH maupun para pejabat yang lainnya, hidup ini bukan sesederhana yang kita pikirkan. Kalau orang Hindu bilang, ingat hukum karma. Oke, terakhir, Saudara Larsen Yunus, aktivis anti korupsi di Bumi Melayu. Apa harapan dan pesan Bapak terhadap para wartawan dan pers yang ada di Riau? Baik Pak Wahyudi. Untuk seluruh wartawan, Pak. Untuk seluruh wartawan. Iya, apa harapan Bapak? Bagi saya, satu harapan untuk teman-teman, rekan-rekan awak media, pers, dimanapun berada, jalankanlah fungsi teman-teman sesuai dengan rujukan undang-undang pers itu sendiri. Bersikaplah proporsional, berjalanlah di tengah, yakinlah bahwa jadilah social control. Yakinlah teman-teman media, selain Anda berjalan dari sisi perusahaan, tentu ada nama media itu kan ada sisi bisnisnya perusahaan untuk menghidupkan perusahaan. Namun tidak mengenyampingkan yang namanya kontrol sosial, idealisme, Pak. Karena dengan media ini tersampaikan semua terkait dengan keluhan, isu-isu yang masyarakat di sana nggak tahu jadi tahu, yang APH tidak tahu jadi tahu. Jadi tugas mulia ini jangan pula terkesampingkan ya. Sangat mulia Pak, jangan tersampingkan. Kalau di dunia advokat itu yang saya bilang kemarin, apa namanya Pak? Tugas suci Pak. Profesi yang suci, profesi yang benar-benar harus berjalan tegak lurus. Sampaikan sesuatu itu berimbang, sampaikan bahwa masyarakat ini, keadaan ini butuh yang namanya keseimbangan. Luar biasa sekali saudara kita ini, Larsen Yunus, seorang aktivis anti korupsi di Riau, dan ternyata memang luar biasa sekali ya. Kita baru berbincang, mungkin ini video yang pertama, nanti akan kita lanjutkan lagi. Dan terima kasih saudaraku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan video yang pertama dengan wawancara dengan aktivis anti korupsi di Riau ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan terima kasih saudara.